Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pagi hari ini, Kamis 21 April 2022, bertepatan dengan Hari Kartini, TBM Kinanti akan melonseng buku berjudul Panggil Dia Ibu. Ini buku yang ke-8. Untuk itu, buku ini akan dibedah oleh narasumber hebat, Bapak Yonatan Raharjo. Beliau adalah sastrawan yang sudah melalang buana di dunia sastra. Langsung aja ya, Bu. Iya, Monggo Pak Yonatan. Ben, perkenalkan dulu toh sebelah kanan kiri siapa? Ya. Sebelah kanan saya Ibu Emi Sudarwati. Beliau adalah Ketua TBM Kinanti. Itu adalah Pak Yonatan Raharjo, aku pembedah dari buku Kinanti ke-8. Langsung aja ya. Iya. Mari Pak Yonatan. Terima kasih, selamat salam sejahtera seluruhnya, Bapak Ibu seluruhnya, teman-teman dan kerabat dan tolan dimana saja berada. Di sini kita akan membahas buku Panggil Dia Ibu, karya para peserta lomba Kinanti 8. Piala Kinanti ke-8. Jadi antologi sastra, ada yang puisi, ada yang cerpen, ada yang kulit, ada yang cerkak atau cerita cekak dalam bahasa Jawa. Nah, sekarang kita membahas dari segi apa? Ini adalah produk sastra, maka disebut dengan antologi sastra. Karya-karyanya merupakan fiksi. Dan fiksi itu berarti bukan hal yang nyata, tetapi dihadirkan untuk menjadi suatu kenyataan baru. Nah, sastra bagian dari kesenian. Kesenian itu bagian dari kebudayaan atau budaya. Sedangkan budaya itu adalah segala upaya manusia untuk meningkatkan taraf hidupnya. Jadi banyak unsur budaya, salah satunya termasuk kesenian. Dan di dalam kesenian termasuk sastra. Nah, pengertian budaya tidak hanya sebatas itu, tapi banyak sekali. Bahwa budaya itu pada dasarnya merupakan warisan dari nenek moyang. Yang cinta, nilai-nilai cinta kasih yang diwariskan kepada kita penerusnya. Nenek moyang cinta betul kepada kita. Lantas budaya itu punya sifat suatu nilai yang dianggap membuat orang yang di dalam lingkungan kebudayaan itu mempunyai martabat yang nilainya standar, yang normatif, yang bagus, dan dia mempunyai kekuatan mengikat pada seluruh anggota dari masyarakat itu yang berkebudayaan itu, sehingga mempunyai nilai-nilai yang lebih disebut bermartabat, berbudaya, nilai-nilai yang baik, dan dia mempunyai legitimasi atas masyarakat di situ, sehingga dia bisa mengatakan orang yang tidak memenuhi norma-norma di dalam kebudayaan masyarakat yang mengikat itu dianggap tidak sesuai dengan standarnya. Bahkan secara ekstrim bisa dikatakan orang itu tidak berbudaya. Nah, gerakan semacam ini pernah dilakukan di Indonesia dengan tiga hal penting di Indonesia, yaitu berdaulat di bidang politik, bermartabat di bidang kebudayaan.
berkepribadian di dalam bidang kebudayaan dan mandiri di bidang ekonomi, yaitu Trisakti Bung Karno zaman dulu. Dan salah satunya di situ adalah berkepribadian di dalam bidang budaya. Jadi Indonesia punya kepribadian budaya sendiri. Oleh sebab itu kita sering mengatakan mendapatkan satu pemeo atau slogan bahwa budaya nenek moyang kita yang diwariskan pada kita itu budaya yang anti luhur, yang luhur, yang tinggi, bermartabat dan sebagainya. Nah, dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa orang yang di luar nilai-nilai itu dia akan tidak berbudaya atau kurang. Jadi dia bisa meramalkan orang lain itu nilainya minus atau dan sebagainya. Itu karena memang kekuatan dari budaya itu mengikat kelompok di dalam masyarakat itu. Sementara kebudayaan itu sebetulnya bukan hanya milik dia, karena ini budaya adalah upaya manusia secara keseluruhan. Dimanapun saja ada kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, yang mempunyai wilayah berbeda, mempunyai ruang berbeda, kesatuan berbeda, komunitas berbeda, masyarakat berbeda, dan mereka punya kebudayaan sendiri. Kalau kita mengatakan budaya kita paling luhur dan paling tinggi, ya itu bagus untuk kita, karena kita mempunyai standar-standar yang bagus untuk diri kita. Tapi belum tentu orang yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita itu tidak bagus. Karena budaya Indonesia lain jelas dengan budaya di Amerika, lain jelas dengan budaya di Jepang. Kalau di tulisan-tulisan itu dikatakan budaya di Amerika kepribadian individu yang keras dan kasar, misalnya begitu. Tetapi kalau di Jepang ketaatan pada kelompok atau kolektif yang kuat sekali budaya Jepang itu. Lantas budaya Indonesia dikatakan halus, lemah lembut, luhur, sopan santun, dibilang begitu. Tetapi itu kan akhirnya menjadi sesuatu hal yang mengikat hanya pada kelompok-kelompok berbeda, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa hal itu terbaik untuk kita, tetapi bagi kelompok budaya yang lain mungkin kita harus saling menghormati. Bukan mungkin, harus saling menghormati karena nilai-nilai berbeda. Nah, di sini kita mengambil pembahasan bedah buku pada saat ini dari sudut itu, dari budaya. Mengapa ini? Panggil dia ibu. Nah, ibu ini bahasanya berbasis dari bahasa Jawa. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia ibu, mae, mboe dan sebagainya. Nah, dari etimologi atau asal usul kata semacam itu, ini seorang perempuan yang pada mulanya ibu itu hanya pada perempuan yang sudah mempunyai anak, maka dia dipanggil ibu. Tetapi pemaknaan ini menjadi meluas. Ini dari segi bahasa ya, karena pembahasan juga bisa dari budaya itu luas termasuk bahasa. Nah, seorang perempuan semuanya sudah yang dewasa juga disebut ibu. Jadi sudah meluas perumahannya. Dan di sini maka kita akan membuat kriteria karena bagaimana juga pembahasan budaya itu adalah pembahasan yang ilmiah. Jadi pembahasan ilmiah itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Namanya logis, silogismenya atau rasionalismenya itu ada di sini, bahwa ini dapat ditelusur dan ada teori, ada patokan, ada kriteria, ada norma yang ada di situ. Makanya ini disebut pembahasannya harus pembahasan ilmiah. Kalau kita mengatakan panggil dia ibu, ini ibu yang di mana? Kalau di Indonesia tentu warisan nenek moyang kita memang ibu adalah seorang yang mulia, karena ada peribahasa sebagai warisan nenek moyang juga. Pembahasan budaya itu banyak macam-macam. Jadi kita bahas dari tinjauan tentang budaya seperti yang saya ungkapkan tadi. Surga di bawah telapak kaki, itu kan warisan nenek moyang kita dari peribahasa Indonesia. Lantas berarti ibu ini seseorang yang mempunyai nilai yang sangat tinggi, karena tanpa ibu kita tidak bisa seperti ini, tidak bisa dilahirkan dan sebagainya. Nah, apakah budaya yang lain di orang luar Indonesia itu juga demikian? Kita melihat ada perbedaan. Misalnya di film Wonder Woman itu ya. Di Wonder Woman itu dari kelompok di Amazon, di mana para wanita itu justru yang berkuasa atas wilayahnya, dan mereka adalah pemimpin-pemimpin, semuanya wanita, penguasanya wanita. Wonder Woman itu salah satu dari pendekar yang di situ.
tidak ada laki-laki di situ. Kalau kita mau nonton film Wonder Woman 1 dan 2, Wonder Woman terbaru dan Wonder Woman tahun 1984 itu malah laki-laki itu pelengkap gitu. Di situ betul kita nggak suka nonton. Iya. Ini nilai yang berbeda antara ibu yang ada di Wonder Woman film itu dan ada ibu yang di sini. Ini jelas kalau di sini pengarangnya adalah di Indonesia, berarti frame ibu di sini adalah semua nilai-nilai luhur yang adalah dalam kebudayaan Indonesia. Itu pada umumnya wanita yang melahirkan, wanita yang sudah dewasa disebut ibu. Bahkan untuk menghormati seseorang yang muda tapi dia sudah dewasa hatinya maka disebut ibu. Nah sekarang karena kita ada irisan namanya Wonder Woman ini, Wonder Woman yang dimaksud ibu di sini di Indonesia di sini adalah seperti karangannya ibu. Ini ada judulnya Wonder Woman, Ibu Zaitun. Judulnya Wonder Woman. Jadi tahu halaman 70. Ya, Ibu Emi sama Bu Vita dapat membaca halaman 70 oleh Ibu Zaitun. Ternyata setelah kita baca Wonder Woman di sini, ibu dapat melakukan segala hal. Mulai dari nenek moyang kita kan mengatakan perempuan itu punya tugas masak dan mana. Maca itu mempercolek supaya suami senang, bahagia, cantik ya di rumah. Ada lagi masak, ya, dia menyediakan semua kebutuhan rumah tangga sehari. Yang laki-laki itu dalam budaya patriarkal itu dia harus mencari nafkah, yang ibunya di rumah saja masak. Suami datang, Bu aku luwe dimasak no. Ya, dan tersedia makanan tinggal makan. Nah, yang ketiga adalah mana, yaitu melahirkan. Nah itu tradisional yang ada di zaman kita, nenek moyang kita. Yang itu nilai-nilai itu katakanlah didobrak dengan Raden Ajeng Kartini dengan surat-suratnya emansipasi persamaan derajat laki-laki dan perempuan. Maka Raden Ajeng Kartini jadi pahlawan. Nah sekarang Wonder Woman itu ternyata di sini tidak sekedar itu. Peran ibu yang secara biologis natural itu sebagai alaminya adalah melahirkan. Walaupun sudah melahirkan sudah cukup kan, sudah susah setengah mati. Laki-laki tidak pernah bisa merasakan itu, walaupun dia laki-laki yang menjadi waria, wanita pria, dia tidak pernah bisa merasakan mempunyai seorang anak kesulitan merejan sampai akhirnya melahirkan dan setelah itu merawat, membesarkan anak. Tidak pernah bisa merasakan itu, walaupun macaknya iya mungkin kalau yang waria. Tapi secara alami kehebatan ibu ini tidak bisa dikalahkan oleh yang lain. Nah di sini ternyata ibu di sini selain itu harus membantu suaminya mencari nafkah, meningkatkan ekonomi, dan dia mengurusi banyak perkara. Dia lagi perhatian pada anaknya. Belum lagi dia ikut dalam arisan ibu-ibu, dalam PKK, di dalam pekerjaan itu kalau ada tugas-tugas tentu dia harus. Seperti Bu Emi ini seorang ibu. Ya makanya di perbandingan Wonder Woman ini, karena Wonder Woman berarti orang yang hebat ya. Maka kita bandingkan dengan karya Bapak Silain. Nah, kita bandingkan Bapak Silain. Halaman 189. Dia judulnya aja sudah menggetarkan sukma itu dia. Emi Sudarmati, sosok Kartini masa kini oleh Bapak Ilham Silain. Nah, begini katakannya tulis. Menjadi panggilannya sehari, Emi menjadi panggilannya sehari. Ibu yang sangat menyesali, sosok yang penuh kreasi untuk negeri, dia terus berliterasi. Aksara menjadi kunci, raga telah membaca dan seterusnya. Dan Bu Emi ini selain dari ibu dari anak-anak, istri dari Bapak Anas, di rumah itu adalah seorang ibu yang menjaga seluruh rumah tangganya baik untuk anak, untuk suami. Ternyata Bu Emi lain itu adalah guru
Dan selain guru, tidak hanya guru tidak hanya mengajar ternyata, tapi beliau menjadi penggerak literasi, ya, pelari literasi, karena larinya jauh sekali. Dan banyak buku yang dihasilkan. Lantas banyak murid-muridnya mengakui, bahkan seorang dokter dari Bogor namanya Dr. Nina itu mengatakan Bu Emi ini seorang penggerak yang muridnya salah satunya Dr. Nina itu profesor, doktor ya S3 ya di Bogor sana. Banyak karya-karyanya yang dihasilkan. Nah setelah itu Bu Nina juga menunjukkan di foto Facebook itu Bu Emi ternyata juga seorang yang memberdayakan masyarakat dengan sari roti gitu ya. Banyak tadi kegiatannya. Selain itu Bu Emi juga apa? Dengan TBM-nya, Taman Bacaan Milenial, Taman Belajar Milenial. Tempat belajar milenial. Banyak kegiatannya. Apalagi ya sudah terhitung. Jadi itu Wonder Woman yang menurut norma budaya kita sekarang ini, sejauh ini berbeda atau dengan yang di Wonder Woman, di film Wonder Woman yang di Amazon, di film Amerika itu oleh Marvel komik dan Marvel film. Ternyata Wonder Woman itu sakti. Apakah Bemi sakti? Apakah Bemi sakti bisa melompat setinggi langit, ya, seperti dewa yang terbang gitu, ya. Jadi nilai-nilai yang ada di Wonder Woman itu bisa pakai pesawat. Bisa. Oh ya, kayak keliling dunia ya pakai pesawat ya. Oke, Bemi bisa bertarung melawan Hulk, ya, melawan orang-orang raksasa-raksasa. Kalau di Wonder Woman di situ, wah ini ditembak orang tidak apa-apa kalau Wonder Woman itu. Nah, tetapi ternyata kehebatan wanita ini walaupun berbeda menurut budaya satu dan yang lain, tetap ada kesamaannya. Karena nilai-nilai kesenian itu nilai-nilai yang universal. Walaupun ada kelompok yang di luar negeri semacam Wonder Woman itu banyak yang demikian tuh. Budayanya dikuasai oleh wanita. Bahkan raja di Jawa itu pernah dengan Ratu Sima. Ratu Sima itu zaman sebelum Airlangga, malah belum Kahuripan, sebelum ya itu dia di awal ratu yang sangat bijaksana, memimpin semua. Kehebatan Ratu Sima yang memimpin itu berbeda dengan kegiatannya Ken Dedes, istrinya Ken Arok. Dan ini dibandingkan dengan orang-orang di luar negeri saat ini ya, presiden wanita itu mantan di Argentina, terus ada Perdana Menteri Margaret Thatcher dari Inggris, ratunya juga Elizabeth II, ya sampai sekarang umurnya sudah hampir 100-an atau 100-an masih sehat. Nah, itu nilai-nilai mereka tentu tidak sama, nilai-nilainya tidak sama. Di Inggris, di Jerman juga ada itu kanselir Jerman perempuan itu. Nilai-nilai itu dibandingkan dengan di Indonesia sama di presidennya Megawati. Pernah Indonesia punya presiden Megawati. Nah, kemarin mengatakan kita harus menggoreng, kalau tidak punya minyak goreng harus bisa tidak sama minyak goreng. Ini kan hebat itu pikirannya kan. Jadi caranya gimana? Ya, itu kan begitu juga harus diakui kehebatan Bu Megawati itu menimbulkan polemik. Ya, nilai-nilai perempuan yang hebat itu baik pikiran, perasaan, perbuatan, tutur kata, tindakan sehari-hari, semuanya itu berbeda-beda. Dan di sini juga tuh kan, mari kita bedah lagi. Sang inspiratifku, Dr. Anda Siti Hasnidar, MPD. Ini lain lagi nilainya. Ini besok itu Bu Emi mau membahas buku yang lain tentang perempuan juga, tapi mirip-mirip pembahasannya dengan saya, tapi berbeda ya. Jadi mungkin ada irisan yang mirip tapi berbeda. Sang inspiratifku yaitu seorang doktor muda yang berparas cantik, segudang ilmu pengetahuan yang memiliki kecerdasan sangat luar biasa. Pertama kali aku mengenalnya ketika sedang mengerjakan penulisan proposal disertasi. Saat itu baru saja kembali dari Malang untuk menyelesaikan program doktornya. Dan ini ternyata doktor. Ini rata-rata di sini orang-orang pintar yang ada di buku ini, maka
Maka perempuan-perempuan yang hebat-hebat itu ternyata rata-rata yang berpendidikan. Doktor, ada lagi yang di depannya. Takdir Airania, apakah itu juga seorang doktor? Nah, ternyata tidak demikian. Bahwa nilai-nilai kehebatan perempuan itu ternyata tidak hanya oleh lapar, makan apa ya? Sari roti sobek, bikin begini selalu yummy. Sari roti selalu happy, yummy. Sari roti kasur, bikin begitu selalu yummy, happy. Sari roti kan masak, dimakan langsung enak. Sari roti sandwich, kreasikan sesuka, selalu yummy, happy. Sari roti selalu yummy. ya. Jadi apakah perempuan-perempuan hebat itu hanya diukur oleh kesaktian seperti Wonder Woman itu, seperti Bu Emi yang hebat dengan segala kegiatannya, seperti Dokter Sang Inspiratifku karya Dr. Siti Hasridar, dokter muda yang berparas cantik dengan segudang ilmu pengetahuan yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Pertama kali aku mengenalnya ketika sedang mengerjakan penulisan proposal disertasi. Saat itu dia baru kembali dari Malang untuk menyelesaikan program doktornya. Nah, ini baru dari sini tuh kelihatan orang hebat yang inspiratif itu seorang doktor. Ini kalau diambil rata-rata orang-orang hebat ini adalah orang-orang yang berpendidikan, orang pintar, cerdas, yang punya kesaktian seperti Wonder Woman, seperti Bu Emi yang aktif luar biasa. Apakah semuanya demikian di dalam kehebatan perempuan? Ternyata kita bandingkan dengan yang lain di buku ini, Wanita Dusun. Nah, kalau sudah melihat judulnya aja, tentu tidak akan seperti itu. Bukan Kartini literasi seperti karya Bu Yuda Kusumawati, bukan instan penginspirasi seperti Ibu Lisa, bukan Ibu Emi Jati sosok Kartini masa kini, bukan seperti perempuan inspiratif yang diungkapkan oleh Ibu Siti Hadijah tadi, sangat inspiratif. Tetapi kehebatan perempuan tidak semata-mata karena ke-Wonder Woman-an yang nilai-nilai intelektual, nilai-nilai fisikali, nilai-nilai yang kelihatan stratanya lebih tinggi di masyarakat. Yang kehebatan bukan ternyata karena ada kesadaran bahwa nilai-nilai biasa yang dari ibu sederhana itu juga kehebatan. Wanita Dusun misalnya, contohnya ini Ibu Idatul Jannah, halaman 180. Mari kita baca Bu Vita, halaman 180. Ini sudah berapa menit saya ini Bu? Enggak apa ya, teruskan karena ini wanita dusun yang enggan dirobohkan. Siapa yang enggan hidup berharta? Siapa yang enggan tersenyum bahagia? Siapa yang enggan berlenggak-lenggok memakai pengharum tas baju, sepatu klimis, kemudian duduk nyaman di mobil mewah yang ber-AC? Siapa enggan tak menerima cibiran, tak menerima penderitaan? Siapa yang enggan? Ya, aku wanita dusun. Setiap hariku menggelayutkan mimpi, menjadikannya bintang yang senantiasa bersinar. Aku tak akan pernah menyerah. Aku tak akan gelisah. Meski hujan mengguyurku dengan lantang, meski angin menerpaku dengan topan, niatku untuk bertahan akan terus kuperjuangkan. Aku wanita dusun yang akan selalu berjuang, meski orang lain menganggapku pemimpi yang tak tahu diri. Luar biasa. Ibu ini ada-ada saja. Ini bapak dapat kabar dari Mayang. Katanya ibu dapat kiriman hadiah dari salah satu owner ibu karena pembelanjaan galeri kita mencapai target pembelanjaan. Lagi ke galeri, lihat apa hadiahnya. Ayo Pak. Nah, ini endingnya wanita dusun yang sederhana itu
dia hidupnya bahagia, mempunyai galeri karena perjuangannya untuk meningkatkan taraf hidup. Nah, rata-rata ini mainstream masyarakat itu hebat itu karena memang dia berjuang secara ekonomi. Di Indonesia rata-rata begitu. Cerita-cerita di sini rata-rata seperti itu. Tetapi akhirnya dia melawan penderitaan, kemiskinan dan sebagainya, kesusahan, akhirnya dia sukses dan itu kehebatan. Tetapi apakah semuanya demikian? Ternyata kita harus baca karena nilai-nilai budaya ini yang berkembang ini tidak kaku. Budaya itu dinamis, budaya itu berkembang sesuai dengan apa yang masyarakat. Dan nilai-nilainya bukan hanya nilai ekonomi, tapi nilai pemikiran itu juga budaya. Nilai kebaikan itu juga budaya. Maka kita harus membuktikan dulu sebelum kita tutup. Nenekku inspirasiku. Apakah nenekku ini berjuang hanya untuk kesuksesan secara materi sebenarnya itu? Kita baca dulu. 89. Ini puisi. Karya Khadria Vajra. Dengan tertatih kau coba melangkah, perihnya membuat kau merintih, berkali-kali kau terjatuh, air mata mengenangi jalanmu yang rapuh. Memang tak mudah untuk menjadikan semuanya indah. Ada banyak resah yang harus diubah menjadi tabah. Ada banyak lelah yang tak boleh kalah dengan kata menyerah. Ada banyak keraguan yang berwujud tekad kuat. Banyak cerita tentangmu, tentang akhir hayatmu. Kau begitu kuat. Tak ku dengar rintihan dari bibirmu membesarkan buah hati sendirian. Tak semua terbayarkan dengan kesuksesannya. Banyak doaku panjatkan untukmu. Nek, semoga kau tenang di sisinya dalam rengkuan hangat sang maha perkasa. Ini saya ambil satu kalimat atau satu baris menjadi tanda. Sastra itu bahasa budaya, bahasa simbol. Ini ada dari simbol ini kita dapat mengambil satu hal. Tapi semua terbayarkan dengan kesuksesannya. Tapi semua terbayar dengan kesuksesannya. Ini sekali lagi akhirnya kesuksesan hidup, kesuksesan materi, kesuksesan jabatan dan sebagainya. Apakah itu cukup membuat wanita itu hebat? Iya, bahagia dan hebat. Nah, ujung-ujungnya kesuksesannya di buku ini rata-rata hebat. Tapi apakah kalau wanita akhirnya tidak sukses itu tidak hebat? Nah, itu suatu tesis yang harus kita cari di buku ini. Saya yakin masih tidak semuanya demikian. Karena nilai-nilai dalam budaya itu relatif. Benar untuk lingkungan masyarakat budaya sini, tidak benar untuk yang lain. Jadi benar itu adalah benar yang mempunyai relativitas dan yang mempunyai sudut kebenaran yang secara ukuran dari berbagai tinjauan itu tepat, itu namanya benar. Makanya di Jawa itu ada kata-kata bener lan pener. Kalau pener berarti ukuran dari berbagai parameter itu presisi atau tepat. Sehingga kebenaran seorang engkau panggil dia ibu itu kehebatannya bukan hanya membawa seseorang itu sukses secara hidup atau materi. Tetapi bila dia membawa anaknya itu kuat secara rohani atau prinsip, dia juga orang yang hebat dari sisi yang lain. Apalagi kalau jasmani dan rohani itu sukses, nah baru inilah namanya wanita sempurna. Ini pun jadi pemikiran yang salah satu pemikiran itu bahwa memang seorang itu manusia itu mempunyai tujuan harus hidup sejahtera di dunia dan dia dapat masuk surga kan gitu di mana-mana ya, di akhirat kan begitu. Ini nilai-nilai ini sudah berlaku secara umum. Nah, dan yang pasti nilai-nilai kebaikan ini banyak yang demikian. Di nilai-nilai di buku ini juga demikian rasanya. Rata-rata memang Wonder Woman-nya masih semacam itu. Jadi
kita dapat mempelajari lagi sesungguhnya apakah cukup seorang dipanggil ibu itu hanya melahirkan anak. Ternyata enggak toh. Ternyata dia panggil ibu itu dia sudah dewasa, mempunyai karakter seorang yang mengayomi, mengasihi dan sebagainya. Banyak di sini contohnya. Itu juga dipanggil ibu. Bahkan seorang anak muda yang dia menjabat sesuatu jabatan di organisasi pemerintahan, dia belum punya suami, tetap dipanggil dia ibu, ya kan? Dan dari sini kita mendapatkan suatu penelusuran yang namanya nilai-nilai di dalam kebudayaan itu selalu berkembang dan berbeda tergantung kita sudut pandang kita menilai atau mencari nilai kebenaran itu yang baik. Yang lebih bagus lagi bagaimana? Karena yang dimaksud dengan kebudayaan tujuannya kembali ke situ. Kita jangan merasa puas dengan satu nilai budaya yang paling luhur hanya pada kita. Pesan yang mau saya sampaikan di situ. Di Ibunda di sini, mungkin di dalam kebudayaan orang lain tidak memenuhi kriteria, tetapi pasti semua ada yang disebut universal. Nilai-nilai universal, nilai umum dari kemanusiaan itu pasti ada. Jika ada titik temu. Ya, pesan di sini kita menemukan banyak kehebatan ibu-ibu itu. Apakah kita sudah cukup puas dengan kehebatan itu sehingga kita merasa bangga atau jadi arogan? Aku paling hebat, engkau tidak. Nah, ini loh yang ingin saya sampaikan di sini adalah gitu. Karena bagaimanapun juga budaya itu ada budaya lama, budaya asli dan budaya baru. Oleh karena pertentangan budaya-budaya itu, maka pada selanjutnya ada muaranya dua. Munculnya budaya baru dengan adanya asimilasi atau pembauruan di mana budaya lama hilang sehingga muncul budaya baru, atau muncul perpaduan antara budaya lama dan budaya baru itu dapat hidup berdampingan. Ini namanya akulturasi. Ada asimilasi yang di mana budaya lama itu hilang sama sekali, nilai-nilai lama itu hilang sama sekali. Ada yang itu asimilasi, ada yang akulturasi. Ada budaya baru, nilai lama masih ada, tetapi ada muncul perpaduan dengan budaya yang baru itu. Karena mungkin ada nilai-nilai ibu di tempat lain yang kita tidak miliki pada budaya lama, tapi nilai itu baik. Contoh sekarang endingnya. Ya Bu Vita, saya dikasih syarat oleh Bu Vita sudah selesai. Tapi saya mau cari ending. Sekarang ya, nilai budaya di sini rata-rata adalah akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi, di mana ada percampuran antara budaya lama dan budaya baru. Sekarang kalau dibaca di sini, apakah kita menemukan nilai budaya asli Indonesia di sini? Yang dulu sebelum zaman Ibu Kartini, apa kita menemukan? Ya tetap menemukan, ya maca, mana, masa. Ya, tetapi selain itu kan ada nilai budaya barat, kemandirian perempuan hebat sekali. Dia memimpin, dia tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, tapi dia juga jadi pemimpin. Dia bisa menjadi presiden seperti Bu Megawati itu. Ini dokter, ini contohnya terlalu banyak. Di sini dari berapa 29 peserta di sini, contohnya sangat banyak. Lalu nilai-nilai dulu di dalam budaya lama Indonesia tidak berlaku. Tapi sekarang itu bukti bahwa sekarang berlaku, tahu malah banyak contoh yang diagungkan oleh Bu Emi, literasi. Zaman sebelum Ibu Kartini kan nggak ada literasi. Nilai-nilai literasi itu kan dari budaya barat yang kita serap menjadi bagian dari kita. Bener? Nah, di situ ada akulturasi. Nah, sekarang kalau asimilasi budaya lama kita hilang sama sekali dari sini kan tidak. Walaupun mungkin ada yang hilang dan sebagainya. Tapi artinya apa? Budaya itu selalu berkembang. Bahwa pandangan tentang ibu sampai saat ini seperti itu. Di sini rata-rata akulturasi budaya lama Indonesia dengan budaya baru. Dan ada nilai yang baru lagi tentang kehebatan atau seorang ibu. Tapi di sini kita masih melihat juga bahwa seorang ibu itu tidak hanya diukur dari hal-hal semacam itu.
Karena hal ini untuk mengkritik kepada ibu-ibu yang karena dia dokter, dia ingin anaknya berprestasi, dituntut berprestasi, ternyata anaknya di sekolah tidak bisa berprestasi dan dia di drill supaya belajar sungguh-sungguh, akhirnya anaknya stres. Yang diberita itu sampai akhirnya anaknya bunuh diri. Ya. Bahkan itu di Bojonegoro juga pernah. Di Bojonegoro tidak pernah ya? Pernah juga. Jadi anaknya dituntut untuk seperti orang tuanya. Akhirnya anaknya stres. Dan bunuh diri. Sepertinya dulu ya. Sampai meninggal. Meninggal. Jadi dengan perkembangan pertentangan budaya ini yang lama seperti Indonesia itu zaman sebelum Ibu Kartini dan sesudah Ibu Kartini sebenarnya ini, dan sekarang lebih maju lagi, luar biasa, apalagi dengan teknologi ya, yang mengglobal dan masuk revolusi industri generasi 5 ini, tentu kita tetap harus berusaha untuk menyeimbangkan nilai-nilai baik itu sehingga ibu yang baik itu kita akan bisa mendefinisikan secara benar, bukan hanya benar, presisi dari semua hal. Sebagai fitrah ibu adalah seorang manusia, seorang wanita dan sebagainya. Kita bisa memandang secara kompleks. Kompleks itu tidak hanya sekedar rumit, tapi kompleks itu banyak hal, bisa berkelindahan, saling tumpang tindih dan sebagainya. Tapi dari segala segi dan segala ilmu pengetahuan kita bisa pakai untuk pendekatan tentang budaya. Panggil ibu, panggil dia ibu, sehingga dia patut dipanggil ibu. Ilmu budaya adalah ilmu yang kompleks, pendekatan dari berbagai ilmu dipakai. Sekarang pendekatan kita mungkin terbatas. Kalau waktunya cukup, sudah bisa dari segala ilmu apa saja, masuk ilmu agama, ilmu fisika, ilmu psikologi, ilmu sosial, ilmu alam dan sebagainya. Sehingga seorang ibu patut dipanggil ibu. Demikian. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Yonatan atas pemaparan dari buku Panggil Dia Ibu, begitu kompleks, begitu detail semuanya sampai tidak terasa waktunya berlebih. Ya memang Pak Yus sukanya lebih-lebihkan supaya penjelasan lebih lengkap. Oke, kita lanjutkan lagi untuk penjelasan yang kedua dari Ibu Emi Sudarwati, Ketua TBM Kinanti, akan memaparkan pengenalan tentang TBM Kinanti, pengumuman juara Kinanti 8 dan promosi untuk lomba Kinanti yang kedua. Sudah akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Emi. Monggo Bu Emi. Baik, terima kasih Ibu Vita, terima kasih Bapak Yonatan Raharjo. Beliau berdua ini adalah dari penerbit Majas yang menerbitkan buku luar biasa kita ini. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti, Bawono, Bojonegoro, Jawa Timur. TBM Kinanti maju bersama literasi Indonesia. Baik, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia, pertama yang ingin saya sampaikan adalah sedikit penjelasan tentang TBM Kinanti atau biasa disingkat Tempat Belajar Milenial. TBM Kinanti ini berdiri secara resmi pada tahun 2019 yang kegiatannya selain lomba yang seperti kita laksanakan pada siang hari ini, yaitu pada hari Kamis 21 April 2022. Jadi kegiatan lain adalah lomba baca puisi dan juga baca geguritan, kemudian lomba wisata puisi dan juga geguritan, kemudian pelatihan dan webinar. Sedangkan untuk lomba menulis sendiri ini sudah sampai Kinanti yang ke-8.
Baik, biar tidak terlalu lama, langsung saya umumkan untuk kejuaraannya. Kita mulai dari juara harapan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu karya dengan judul Sang Inspiratifku, karya Dr. Anda Siti Hasmidar MPD. Selanjutnya Perempuan Inspiratif, karya Tarisa Maisha. I Love You Mama Yuliha, karya Rukmini SPD MPD. Ibuku Cahaya di Keluargaku, karya Fandi Alfiano. Perjalananmu, karya Rizkia Ananda. Permata Keluarga, karya Amelia. Ibuku Pahlawanku, karya Muhammad Aufal Majid. Kau, karya Rita Zuana. Goresan Tinta di Hari Istimewa, karya Yuniase SPD. Sang Pemimpin, karya Erlawana. Ibu, karya Yahrotul Dwi Safrina. Nenekku Inspirasiku, karya Hodria Fazra. Pahitnya Madu Tak Sepahit Empedu, karya Lilis Ernawati. Dedikasi untuk ibuku, karya Muktamir SPD MPD. Ibu Guruku, karya Wasida SPDI. Bidadari Inspiratif Tapal Batas, karya Niken Eka Priyanti. Sri Hastuti, karya Ismi Khairon Anissa SPD. Guruku Idolaku, karya Nahiyatul Muna. Guru Mercusuar, karya Leni NN. Panggil Aku Kartini Saja, karya Gusto atau Agus Haryanto. Kartini Literasi, karya Yuda Kusumawati. Eni Sudarwati, Sosok Kartini Masa Kini, karya Ilham Silaen. Dan yang terakhir adalah Insan Penginspirasi, karya Lisa Yurfianti. Adapun yang menjadi juaranya adalah, ya, saya baca dulu untuk juara lomba puisi. Juara ketiga dengan judul Puisi Untukmu Anak Didikku, karya Ibu Nadif Ulfia SPD MED dari Bojonegoro. Juara kedua dengan judul Kuala Kapuas, dengan judul Di Antara Kepulauan Debu, karya Isnawati dari Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Dan juara satunya adalah dengan judul Nafta Kasih Umayyah, karya Lila Kavia dari Bojonegoro. Sedangkan untuk juara lomba menulis cerpen, juara ketiga dengan judul Wonder Woman, karya Yaitun SPSI MM dari Kota Apel, Malang. Juara kedua Takdir Airania, karya Ibu Hajarul Aini dari Banda Aceh. Dan juara pertamanya atau juara kesatunya dengan judul Wanita Dusun, karya Idatul Jana dari Kabupaten Gresik. Selamat untuk para pemenang. Nah, selanjutnya untuk lomba Kinanti 9, sekaligus saya mempromosikan ya Bu Vita ya Pak Yonatan. Jadi untuk teman-teman dan juga sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia bisa mengajak teman-temannya atau siswa-siswinya dan mungkin keluarganya ya, untuk mengikuti lomba Kinanti 9. Nah,
lomba Kinanti 9 ini sama dengan lomba-lomba Kinanti sebelumnya. Nah, jenis lombanya sama, yaitu menulis puisi dan menulis cerpen. Boleh pakai bahasa apapun, ya, boleh menggunakan bahasa apapun, karena yang dinilai adalah sastranya ya. Ya. Jadi ya, sastranya bukan bahasanya. Ya, baik. Kemudian pendaftaran ini kontribusinya 155.000 ya. Tapi dengan fasilitas medali, ya, medali, kemudian 2 eksemplar buku ber-ISBN, terus kemudian ada piagam penulis, piagam juara, dan juga pin. Filenya ini dijadikan dalam satu file, antara lain atas sendiri judul, kemudian ada nama pengarang, isi puisi atau cerpen, kemudian bawahnya ada titi mongso, ini khusus puisi. Titi mongso itu adalah tanggal dan tempat penulisan puisi. Kalau di cerpen boleh diberi, boleh tidak ya. Dan yang terakhir adalah biografi pengarang. Ini dijadikan satu file, jangan dipisah-pisah. Untuk Kinanti 9 ini pendaftaran dan TF-nya atau transfernya mulai tanggal 10 April sampai dengan 3 Mei 2022. Sedangkan pengiriman naskahnya bisa mulai sekarang sampai terakhir 20 Mei 2022. Jadi silakan daftar dulu, kemudian baru menulis. Naskahnya, pengumpulan naskah terakhir tanggal 20 Mei. Tapi pendaftaran tanggal 3 Mei terakhir. Rekening BRI nanti akan saya tulis pada kolom deskripsi. Juga konfirmasi WA juga nanti akan saya tulis pada kolom deskripsi. Baik, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, yaitu pada acara pengumuman kejuaraan, launching dan bedah buku Panggil Dia Ibu, Antologi Sastra Piala Kinanti ke-8. Mohon maaf jika ada kekilafan. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi pada kegiatan webinar berikutnya. Tanggal ini besok itu? Iya, nanti ya, jadi nanti sore kita ada webinar lagi. Ada lagi. Kan ini siang ya, ini siang tanggal 21 siang, dan nanti tanggal 21 sore asal ya, kita nanti ada webinar lagi. Jadi kita nanti bertemu lagi pada webinar. Judul bukunya apa ya? Dengan judul buku Goresan Pena Wanita Indonesia. Terima kasih, itu dari saya. Mohon maaf jika ada kekilafan. Sekali lagi, TBM Kinanti maju bersama literasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Vita. Oke. Terima kasih Bu Emi atas penjelasan dari TBM Kinanti tentang pengenalan TBM Kinanti dan juara dari Lomba Kinanti ke-8 dan promosi untuk menulis buku Kinanti ke-9. Jadi para penulis di luar sana seluruh Indonesia bisa bergabung untuk Kinanti ke-9. Bahkan ada yang dari luar negeri. Iya. Ya Pemi ya. Iya. Luar negerinya mana? Malaysia Pemi. Kalau yang ini belum ada, Bu. Belum ada. Nah, itu di Kinanti 7 kemarin yang ada dari Malaysia. Oh, gitu. Nah, mudah-mudahan nanti Kinanti 9 beliau sudah konfirmasi, insya Allah mau ikut lagi. Wah, luar biasa. Jadi ini tidak terbatas untuk Indonesia saja, tapi seluruh dunia untuk bisa mendaftarkan di TBM Kinanti. Jadi kalau punya teman-teman dari luar negeri bisa juga, nanti bisa calling boleh. di YouTube-nya Bu Emi. Betul. TBM Kinanti di situ. Lebih jelasnya itu nanti sampai ketemu di TBM Kinanti yang ke-9 untuk launching bukunya. Kami
juga terima kasih untuk Pak Yunatan untuk penjelasan dari bedah bukunya tentang panggil Iya Ibu. Penjelasannya luar biasa. Itu luar biasanya Pak Ya, yaitu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di